Sekarang ada tampilannya? Nah, Apa, Bu? Ada kelihatan. tampilannya. Ada. Share Sudah, Bu. screen-nya ada. Ada, Bu. Oke. Ini saya agak cepat ya, biar dapat apa konsep dasarnya gitu ya. Tapi detailnya kalian harus baca sendiri. Oke, tadi berkaitan dengan bilangan bulat, ya bahwa bilangan bulat itu dibentuk dari eh, si pembaginya, hasil baginya ditambah dengan sisanya gitu ya. Ini sisa, ini pembagi, ini pembagi, ini hasil bagi, gitu ya. Oke, sekarang ada pembagi bersama terbesar. Ini sebenarnya populernya waktu SD kalian udah pernah pakai PB, gitu ya. Kenapa FPB di si algoritma ini eh, di matematika diskrit dimunculkan lagi? Karena memang manfaatnya banyak. Ya, kalau FPB dulu mungkin cuma dibagi buat nyari penyamakan pecahan gitu ya. Pecahan 1/2 ditambah 1/3 atau sorry berapa misalkan 16 disamainnya mau berapa gitu ya misalkan. Nah, kalau di salah satu digunakan di pemrograman itu biasanya kalau kalian pernah lihat lampu LED, misalkan detik pertama kuning hidupnya, detik kedua hijau, terus merah. Di detik ke 100 pengennya semuanya hidup. Nah, itu FPB-nya berapa? Misalkan barengan. Ini di di detik ke satu, kedua, ketiga, beda-beda. Ini kuning, merah, hijau misalkan gitu ya. Terus di detik kesekian, pengen semuanya menyala bersama-sama nih. Itu cara ngatur programmingnya gimana? Ini bisa kayak gini. Bisa menggunakan FPB. Sebenarnya kita cari FPB atau KPK gitu ya intinya. Nah, ini kalau yang kalian tahu FPB mungkin nyarinya dengan pohon faktor. Misalkan 10 itu FPB-nya 10 sama 30 gitu ya. 10 2 sama 5. 2 kali 5. 30 berarti bagi 2 jadi 15. 15 bagi 3 bagi 5. Maka 10 sama 30 FPB-nya adalah cari bilangan prima yang sama di 10 sama 30 berarti 2 sama 2 yang pangkatnya kecil. Ini sama-sama pangkat 1 ya. 5 ada, 5 sama 5 ada, 2 dikali 5. 3 di sini nggak ada, 3 yang di 10 di 30 ada 3 berarti nggak dipakai. Maka FPB-nya 10 gitu ya. Itu waktu SD caranya gitu. Nah, di algoritma bagaimana? Sebenarnya sama, hanya cara mencarinya adalah misalkan ini. Kalau di sini sebutin dulu ya. Faktor pembagi dari 45 itu bisa 1, 3, 5, 9, 15, 45. 1 kali 45, 3 kali 15 itu 45, 5 kali 9, 45, 9 kali 5, 45, 15 kali 3, 45, 45 kali 1, 45. Terus 36, ada 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, 36. Maka faktor pembagi bersamanya di sini, cari yang sama di 45 sama 36. 3, terus 1, 1, 9. Ada lagi nggak? Nggak ada. Berarti PBB-nya itu yang paling besar kalau di sini berarti diambil yang 9. Gitu ya. Dari 1 sama 39. Oke, ini sama tadi bentuknya seperti ini. Ya. PBB itu bisa juga diperoleh dari hasil M, N atau PBB N sama R. Ini dengan ini atau ini dengan ini. Gitu. Ya. M-nya 60, N-nya 18. Maka PBB dari 60 sama 18
60 sama 18 atau 18 sama 6 itu 6. Itu akan sama. Ini dan ini. Yang ini angkanya 60 sama 18, yang ini 18 sama 6. Gimana dapatnya, Bu? Ya, diuraikan saja. 60 itu berarti kan perkaliannya bisa 1 kali 60, 2 kali 30, 3 kali 20 gitu ya. 4 ada 15, 5 juga dia ada, 6 ada, 7 8. Dibagi 8 ada nggak? Nggak ada. 9 nggak ada. 10 ada, bagi berapa lagi? 11 12 ada, bagi 15 ada, 60 bagi 3 berapa tadi? 20 ya, ada kelipatan yang hasilnya 60, terus 30 gitu ya. Ini faktornya. Lalu 18. 18 itu 1 2 3 6 9, berapa lagi? Habis ya? Habis. Terus berapa? 6. 6 itu 1 2 3 faktornya. Maka ini diambil yang ada yang sama di ketiganya. 1 2, hmm, bentar, 3, tapi 6-nya masuk nggak ya? Sebentar, di sini kalau 6-nya di atas masuk nggak? 45. Oh ya, 45-nya masuk ya. Oke, di sini 60 masuk, 18 masuk, di sini 6 masuk. 6 ya. Dari 1 2 3 6, maka yang paling besar 6 gitu ya. Itu cara nyarinya. Yang penting faktornya. Faktor itu eh apa? Perkalian ya. Jadi kalau 2 itu dibangun dari 2 kali 1 atau 1 kali 2. Ini faktor. 4 itu udah bisa 1 kali 4, bisa 2 kali 2, ya, bisa 4 kali 1 gitu ya. Itu 4. Itu faktor ya namanya. 8 bisa dari 1 kali 8, 2 kali 4 gitu ya. Itu faktor. Nah, ini namanya tadi algoritma Euclidean. Oke. Nah, bagaimana kalau bilangannya banyak? Kalau tadi kan cuma dua bilangan ya, ini paling banyak juga 3, 60 sama 18, 18 sama 6 gitu ya. Bagaimana kalau bilangannya banyak, lebih dari 3? Maka dibuatlah suatu algoritma. Ya. Saya UTS nggak akan detail tentang algoritma ini saya tanyakan, tapi kayak tadi aja, misalkan ada angka sekian sama sekian, maka ininya berapa gitu ya. Nah, proses berhitung ini diturunkan dalam bentuk algoritma. Di sini caranya kurang lebih seperti ini bentuk algoritmanya gitu ya. Baru dieksekusi ke bahasa pemrogramannya ya. Tergantung bahasa pemrogramannya pakai apa, tinggal ngikutin apa karakter dari bahasa pemrogramannya. Itu itu ya ini algoritma disebutnya ya, algoritma. Jadi bisa kita ubah gitu ya ketika kita paham alur cara berhitungnya, maka ketika itu terjadi berulang-ulang atau dalam jumlah yang besar, maka harus dirubah ke dalam bentuk algoritma. Jangan dikerjakan satu-satu gitu ya bentuk algoritmanya. Makanya nanti biasanya suka kelihatan mana program yang memang dia menggunakan fungsi matematika sama yang dia manual. Memang nulisnya di bahasa pemrograman, tapi dia sebenarnya manual. Kayak tadi 1 tambah 2 tambah 3. Di bahasa pemrogramannya tuh satu-satu, ditulisnya 1 tambah 2 tambah 3. Kan hasilnya kalau di bahasa pemrograman kita nggak pernah tahu ya, kecuali kita buka codingannya. Yang penting tampilan kan. Mungkin tampilannya akan sama, hasilnya sama-sama 100 misalkan. Tapi begitu kita buka codingannya itu kelihatan, oh yang ini pakai algoritma, yang ini manual gitu ya. Oke. Oke, di sini ambil misalkan M-nya 80, N-nya 12. Pakai rumus yang tadi ya, M sama dengan N Q plus R gitu ya. Ini 80, N-nya 12. 80 bagi 12 itu 6 ya. Sisanya 72, berarti kan 12 kali 6, 72 ya.
sisanya 8. Ya, makanya hasilnya 6, sisanya 8. Nanti 12 ini turun ke bawah, lanjutin lagi, bagi dengan berapa? Bagi dengan 8, bagi dengan sisanya. 12 bagi 8, 12 dibagi 8. Itu 1, sisanya 4. Ya, 8 kali 1, 8, sisa 4. Ini turun lagi, bagi 4. Sisanya bagi, jadi pembagi. 8 bagi, sama dengan 8 bagi 4, itu 2, sisanya 0. Ketika sudah sisanya habis 0, maka itu menjadi, yang 4 ini menjadi PBB-nya. Gitu. Dan ini jadi lebih sedikit ya, cuman 3 langkah dibandingkan ibu tadi nyari faktor yang ini satu-satu. Nih, yang ini tadi. Gitu. Ini kan nyari faktor satu-satu ya, 60 faktornya berapa, 18 berapa, 16, 6 berapa gitu ya. Nah, dengan cara yang ini jadi lebih simple. Oh, langsung dapat PBB-nya 4 gitu. Ya. Oke, untuk UTS Ibu cukupkan sampai sini. Ya, pertanyaan Ibu akan cukupkan sampai sini nanti. Tapi yang harus kalian pelajari di luar UTS, materi di bawahnya ini banyak. Saya nggak akan, ini aja ada 76 slide gitu ya. Sebagai pengetahuan yang harus kalian pelajari. Ya, udah tadi banyak lah istilah-istilahnya. Oke, ya. Ada yang mau ditanyakan, boleh saya terbuka sampai apa diskusinya selesai gitu ya. Maksudnya sampai mata kuliahnya selesai. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Oke, ini dulu yang algoritma dan bilangan bulat. Next, harusnya kombinatorik. Ini saya pakai, nggak saya jelaskan nanti di statistik ya. Saya masuk ke graf. Graf ini kalau di kampus lain jadi satu mata kuliah tersendiri ya. Jadi memang ada buku tersendiri gitu, nggak jadi satu bagian di matematika diskrit di buku matematika diskrit gitu. Dia memang jadi mata kuliah tersendiri, gitu ya. Karena banyak algoritma yang dimanfaatkan oleh teknologi sekarang. Jadi gini, kalau di bahasa pemrograman, algoritma dasar itu biasanya sudah tersedia. Kalian tinggal panggil. Contoh kalau di Excel, saya pakai Excel misalkan. Ngitung rata-rata itu udah tinggal panggil functionnya aja kan, sama dengan average. Nah, di bahasa pemrograman juga seperti itu. Apa, ngitung rata-rata juga sebenarnya tinggal panggil aja average gitu. Kecuali kalau tidak tersedia kalian harus buat bagaimana menghitung average secara programming gitu ya. Berarti kan harus tahu dulu fungsi menghitung rata-rata itu apa sih. Nah, itu di statistik gitu ya. Gimana caranya ngerubah ke bahasa pemrograman gitu. Ya. Oke, di sini contoh graf adalah untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan. Ya, nanti kalau ini habis langsung join aja mas. Kayaknya sih bisa. Kalau nggak bisa nunggu 10 menit ya. Contoh misalkan saya mau cari jalan yang terpendek dari Brebes ke Wonogiri. Di mana saya seorang kurir. Apakah saya harus nganter barang dulu ke Blora? Gitu ya, saya ingin berakhir di Wonogiri. Atau saya langsung ke Wonogiri, tapi habis itu saya baru jalan ke Sukoharjo, Solo, Boyolali gitu ya. Atau saya dari Brebes, saya ke Tegal dulu, atau ke Selawi, ke Purwokerto, ke Purbalingga misalkan. Sementara bensinnya sudah dihitung bahwa satu hari itu atau untuk satu minggu sekian harus cukup dan barang harus terkirim. Berarti kan saya harus mencari strategi jalan mana nih. Dari Brebes saya ke Tegal dulu kah, ke Selawi dulu kah, biar saya nggak bolak-balik melewati kota yang sama gitu ya. Sehingga menjadi lebih efektif. Ini pasti dipakai di ekspedisi. Karena kalau nggak dia muter-muter eh, biaya pengantaran jadi besar ya. Bensinnya jadi boros gitu ya. Ini pasti dipakai gitu ya. Oke, ini saya nggak jelasin ya. Cuman yang harus diingat pada graf itu ada dua yang ditandain yang mana sebagai simpul dan H. Simpul itu titik,
Edge itu yang menghubungkan antar titik ini, edge ya, atau sisi gitu ya, antar titik garisnya gitu ya. Itu edge. Oke. Sehingga berpasangan himpunannya ada vertex sama edge. Vertex titik edge sisi. Nah, ini cara membacanya graf sederhana. Ini satu berhubungan sama dua. Satu berhubungan sama tiga. Dua sama tiga. Dua sama empat. Tiga sama empat. Yang ini juga sama ya. Ada yang bentuknya lingkaran gini artinya dia looping ke titik itu lagi. Itu. Terus, oke, ini kalau mau dinyatakan dari gambar ke titiknya gitu ya. eh, Berarti pasangan titiknya satu sampai ke dua. Nanti dari dua ke tiga gitu ya. Satu ke tiga gitu ya. Dan seterusnya. Oke. Ada juga nih, ada istilah-istilahnya. Silahkan diingat dan dibaca. Mungkin ini saya akan banyak tanya ya. Jadi definisi yang ada di slide itu biasanya saya suka sering tanya. Saya jarang ngasih yang nggak ada di slide. Kalau kalian baca pasti apa tahu lah gitu ya. Itu ada di slide gitu. Oke, yang ini namanya looping tadi ya. Oke, jenis graf ada yang sederhana dan yang tidak sederhana. Yang tidak sederhana itu dia ada loopingnya ya, atau dia ada dua ininya. Ya. Kemudian ada yang graf berarah dan tidak berarah. Tak berarah berarti kayak yang ini, nggak ada arahnya nih. Mau satu dua dua satu dianggapnya sama. Tapi kalau berarah dia ada panahnya. Dibacanya satu keluar ke dua, masuk ke dua. Ya, dari satu dia keluar ke dua, masuk ke dua. Berarti ya dari dua masuk ke satu, gitu ya. Sehingga nanti pada saat menuliskannya juga akan berbeda urutan ininya. Tidak akan sama ini dibacanya. Satu, dua, dua, satu. Beda sama yang tadi yang nggak ada arahnya ya. Gitu. Jadi ada anak panah kemana dia langkahnya. Oke, ini banyak juga dipakai di rangkaian listrik. Biasanya ada, ya kalau listrik jelas nggak boleh ada kabel yang saling bertemu ya. Kalau bertemu ya konslet nanti. Ini di kimia, ini tadi transaksi antar data, basis data itu juga bisa data ke satu, ke data kedua, ke database ke satu, ke data kedua, database kedua itu ada prosesnya sehingga datanya nggak bentrok gitu ya. Oke, di sini sama untuk nguji program ya. Jadi biasanya kalau dosen yang ngerti matematika diskrit, dia akan tahu nih program yang kamu buat itu jalan atau sebenarnya yang penting tampilannya oke gitu ya. Itu biasanya ketahuan. Oke, ini dipakai di mesin vending machine itu digunakan ya algoritmanya dari graf juga. Oke, ini ada istilah ketetanggaan adjacent. Itu artinya simpul satu bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Satu, tetangganya 2 sama 3. Tapi dia nggak bertetangga dengan 4. Nggak, nggak ada hubungannya gitu ya. Ini nggak ada hubungannya. Jauh gitu ya. Itu arti bertetangga. Bersisian. Bersisian itu apa namanya? Sisi yang berdekatan dengan dua simpul gitu ya. Misalkan sisi 2 3 dia akan berdekatan dengan simpul 2 dan 3 ya. Terus simpul terpencil, simpul yang paling jauh atau bisa dikatakan simpul yang nggak ada sisinya. Di sini 5. Ya,
Dia beda sendiri. Kemudian graf kosong, nggak ada sisi yang mengaitkan antar simpulnya, kosong aja gitu ya. Lalu ada yang namanya derajat. Derajat itu berarti satu ini ada berapa sisi yang berhubungan. D1 berarti ini ada dua, satu, dua. D4, satu, dua, sama ya. D2 ada satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Dia ada tiga jumlah derajatnya gitu ya. Itu D3 kalau loop itu dihitungnya dua kalau nggak salah. Iya dua kalau nggak salah ya. Jadi ini ada satu, dua, tiga, empat gitu ya. Simpul terkecil berarti nggak punya nol. Simpul anting-anting dia cuma satu. Di sini graf 2 D3 itu bersisian dengan sisi ganda. Berarti dia satu, dua, tiga gitu ya. Sama loopingnya. Oke, ini tadi istilah graf berarah, ada derajat masuk, ada derajat keluar. Kalau berarah, derajat masuk berarti cari yang masuk gambarnya. Sini, masuk. Satu, satu kedua. Terus yang, sorry, yang masuk ke satu ada berapa? Sorry ya, maaf ya, saya kalau agak cepat biar ketangkep ininya. Ini satu, yang masuk ke satu ada berapa? Ada dari dua ke satu, sama tiga ke satu, ada dua derajat masuk. Yang keluar dari satu cuma ada satu ini. Maka ini kalau dijumlah, ini jadi tiga. Dua tambah satu. Benar nggak? Ada tiga. Satu, dua, tiga. Betul. Gitu ya. Yang ini, empat. Empat itu yang masuk ada satu. Yang keluar ada dua. Maka total tiga. Satu, dua, tiga. Betul. Gitu. Ya. Itu kalau yang graf berarah. Tapi kalau yang nggak berarah ya dihitung satu-satu aja tadi. Oke, ini tadi membuktikan ya, nggak usah. Terus, nah di sini bisa juga saya hanya ngasih soal dalam bentuk simpul, gitu ya. Coba bikin grafnya bagaimana, gitu ya. Nah itu bisa dengan teorema yang ini tadi. Ini apa kesimpulannya? Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap. Jadi dia dua kalinya H-nya. Dua kali H-nya.